Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita bukan ngaji ya, belajar kitab Al-Luma' fi Usulil Fiqh. Ini kitab karya Imam Syairozi, Asy-Syairozi yang juga menulis kitab Al-Muhadzab. Jadi ini masih hitungannya tidak terlalu jauh jaraknya dengan kitab Al-Waraqat karya Imam Juwaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saya masuk langsung di bagian faslun. Fa ammal ilmu fa huwa ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi. Wa qalatil mu'tazilatu huwa i'tiqadus syai'i ala ma huwa bihi ma'a sukunin nafsi ilaihi wa hadza ghairu sahihin. Biasa ya, tradisi ulama dulu ya. Dia sampaikan pendapat yang bertentangan lalu dibantahnya. Li'anna illat ketidaksahihannya itu li'anna hadza yabtulu di beberapa kitab batilun bi'tiqadil ami, di beberapa kitab yang lain bi'tiqadil asi. Di situ ada yang dibuang ya. Ai bi'tiqadil muqallidi al-asi gitu. Fima ya'taqiduhu. Fa inna hadzal ma'na mawjudun fihi wa laisa dzalika bi'ilmin. Saya baca kitab ini dengan menggunakan pendekatan dua syarih ya, atau dua syarih sama-sama ulama nasional ini. Yang pertama Syekh Syahal Mahfud. Yang kedua Syekh Syahal Mahfud itu kitabnya Al-Malma' ya. Al-Malma' syarahnya Al-Luma'. Satunya kitabnya Syekh Yasin Fadani Bughyatul Mushtaq kalau tidak salah. Syarahnya Al-Luma'. Wa ammal ilmu, fa ammal ilmu. Adapun ilmu fahuwa. Ilmu ma'rifatul ma'lumi adalah mengetahui sesuatu yang diketahui atau pengetahuan. Ala ma huwa alaihi, ala atas atau sesuai ma huwa kepada apa itu, huwa yang hal itu alaihi atasnya. Nah, begitu kalau memaknai dhamir ya. Jadi ma'rifatul ma'lumi mengetahui sesuatu yang diketahui ala atas jalan dalam keadaan bisa saja ma huwa alaihi sesuai dengan faktanya. Kalau kita baca di syarahnya itu ai ala kaunihi kal ma'lum, sesuai dengan yang diketahui gitu. Jadi misalnya 1 tambah 1 2. Kalau kamu tahu kalau itu 2, itu disebut ilmu. Kenapa? Karena pengetahuan kamu itu sesuai dengan faktanya. Dengan begitu kalau misal tasawur atau informasi gambaran dalam kepala kamu itu tidak sesuai dengan fakta, misalnya kamu tahunya 3, maka disebut dengan jahlun. Nah itu. Jadi pengetahuan itu disebut ilmu itu bila kita mengetahui sesuatu fix sesuai dengan keadaan aslinya. Misal kamu jomblo, kamu tahu kamu jomblo, berarti benar. Kalau kamu itu belum menikah tapi kamu tahunya kamu itu sudah menikah, kamu merasa kamu tahunya kamu itu sudah punya istri, berarti tasawwuruka fihi yukhalifu al-waqi. Gambaran kamu atau informasi yang kamu terima tentang diri kamu itu adalah tidak sesuai dengan fakta, maka tidak disebut ilmu. Kalau bahasa halusnya disebut jahlun, tapi kalau bahasa saya disebut gila ya. Masa jomblo ngerasa punya istri gila. Oh enggak gila sebetulnya apa ya? Gangguan lah ya, gangguan. Nanti kalau gila dia pikir tidak kena hukum. Di sini secara bahasa simpel saja. Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi. Tapi ketika masuk kepada waqalatil mu'tazilatu huwa i'tiqadus syai'i ala ma huwa bihi wa asukunin nafsi ilaihi. Kalau kata Mu'tazilah, ilmu itu adalah keyakinan yang sesuai dengan fakta. Ingat, kata kuncinya sama-sama sesuai dengan fakta. I'tiqadus syai'i ala ma huwa bihi, meyakini sesuatu secara akurat. Jadi itu juga kata Mu'tazilah itu ilmu, keyakinan terhadap sesuatu secara akurat. Maksudnya akurat itu sesuai dengan yang diyakini. Misal di Amerika presidennya Donald Trump. Kamu yakin bahwa Donald Trump presidennya dan ternyata benar Donald Trump, itu kata Mu'tazilah disebut ilmu. Jadi orang yang meyakini sesuatu bila keyakinannya itu benar, maka juga disebut ilmu. Ma'asukunin nafsi ilaihi. Biasanya indikasi keyakinan benar itu dia merasa tenang. Ya tentang kita dalam berakidah kita kan ada dalam beberapa hal yang banyak kawan-kawan kita itu yang meyakini misal Allah itu ada, yakin. Dan itu sesuai dengan fakta. Nah, itu disebut ilmu juga kata Mu'tazilah.
Wa hadza ghairu sahihin. Nah, ini yang menarik. Dan ini tidak benar. Jadi Imam Syairozi membantah itu, menganggap tidak benar. Li'anna hadza yabtulu bi'tiqadil ami atau bi'tiqadil asi. Ini kata kuncinya. Bi'tiqadil asi ini di semua syarih, baik itu di syarahnya Sahal Mahfud atau di syarahnya Al-Fadani, pasti bi'tiqadil muqallidi alladhi ya'si fi taklidihi. Kenapa bisa ya'si? Li'annahu yumkinu ayyanduru ila dalil wala yandur. Jadi maksudnya di sini adalah pendapat Mu'tazilah bahwa ilmu itu adalah keyakinan yang sesuai dengan fakta, itu keliru karena ada kalanya orang itu yakin terhadap sesuatu walaupun dia hanya bertaklid. Sementara taklid, semua orang sudah sepakat taklid itu tidak tahu dalilnya. Loh, tidak tahu kok disebut ilmu walaupun cocok. Nah, itu letak perbedaannya antara i'tiqad dengan idrok. Kalau ilmu itu makrifah, mengetahui. Kalau i'tiqad memang bisa saja sama-sama sesuai fakta, tapi kalau i'tiqad kadang-kadang ala sabili taklid, dia hanya taklid. Cuma karena Imam Syairozi ini juga mengedepankan tentang fikih, maka dia menggunakan i'tiqadil asi. Ini bukan fikih ya, tauhid. Ini kan berkaitan dengan tauhid. I'tiqadil asi ay i'tiqadul muqallidi al-asi. Ketika i'tiqadnya muqallid masuk kepada definisi ilmu, maka berarti di situ ada kontradiktif. Kenapa? Muqallid itu kan tidak tahu kok ilmu. Nah, tidak tahu berarti bukan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu mengetahui. Jadi ilmu itu mengetahui, yang kedua sesuai dengan fakta. Sementara keyakinan hanya bisa saja sesuai dengan fakta, tapi tidak tahu dalilnya. Itulah maksudnya. Tidak usah terlalu fokus kepada al-ami atau al-asi, karena ini kajiannya contoh saja. Fima ya'taqiduhu, dalam apa-apa yang diyakini dia. Jadi kadang-kadang ada orang meyakini sesuatu dan tenang dengannya walaupun dia taklid, dan ini tidak bisa disebut ilmu. Kenapa? Karena tidak mengetahui, hanya yakin saja. Itu tidak disebut dengan ilmu. Fa inna hadzal makna, maka takrifnya al-Mu'tazilah ini maujudun fihi, di situ ada had. Nah, ini penting. Ini kembali kepada bab sebelumnya, walaisa dzalika biilmin, tetapi tidak bisa disebut ilmu. Jadi ilmu itu kan takrif. Idraku atau ma'rifatul maklumi itu mu'arrafnya atau mahdudnya. Hadnya ilmu, terus mahdudnya apa? Had itu apa? Batasan. Jadi definisi itu kan batasan, lingkaran. Haddun sebuah lingkaran di mana ma fil khariji la yadkhul, apa yang di luar tidak bisa masuk, wa ma fid dakhili la yakhruj, apa yang di dalam tidak bisa keluar. Itu namanya had atau takrif. Misal kamu membuat contoh, wanita adalah satu, batasan wanita satu, kebalikannya laki-laki dua, punya kemaluan, tiga, punya rahim, empat, dan sebagainya. Dengan batasan itu, maka laki-laki tidak bisa masuk. Kenapa? Karena laki-laki tidak punya kemaluan yang seperti punya wanita. Bencong juga tidak bisa masuk. Atau dengan adanya batasan seperti itu, maka wanita tidak bisa keluar. Tidak bisa disebut laki-laki, tidak bisa disebut bencong. Prinsip utama dalam had, prinsip utama dalam ta'rif, kalau kita baca sebelumnya, ayat torida wayan akisah, ittirad dan inikas. Ittirad itu talazumus subut, ay idza wujidal mahdudu wajadal hadda. Apabila mahdudnya ini sesuai, maka definisi itu ada. Kalau inikas, wa idza in adama al mahdudu, idza in adama al mahdudu yan adim al had. Apabila mahdudnya tidak sesuai, dianggap tidak ada, berarti maka hadnya itu atau takrifnya itu tidak berlaku. Maka di kasus ini Sahal Mahfud menjelaskan ketika walaisa dzalika bi ilmun aili adami. Saya baca di sini ya. Kata Sahal Mahfud itu kenapa tidak disebut aili adami al had, ali adami al mahdud? Karena i'tiqad itu tidak masuk kepada mahdud dalam ilmu. Kenapa tidak bisa masuk? Karena di situ ada hal yang berupa ketidaktahuan, yaitu tidak tahu dalil. Dan tidak tahu itu keluar dari batasan ilmu, karena ilmu itu harus tahu. Bahkan kalau Syekh Yasin Al-Fadani lebih tegas lagi, kata beliau, walaisa dzalika biilmin lau zida biqaidin an dalilin, seandainya biilmin ini ditambahi qaid dengan bahasa, ditambahi qaid an dalil, yaitu tidak tahu dalilnya, la indafa'a at-ta'arud, maka akan tertolak ta'arudnya. Seolah-olah kata Syekh Al-Fadani ini sebetulnya ini nampak ada ta'arud. Di mana ta'arudnya? I'tiqad yukhaliful waqi itu kan i'tiqad
yuwafiqul waqi sesuai dengan fakta, ilmu yuwafiqul waqi, ilmu sesuai dengan fakta. Kenapa i'tiqad bisa keluar dari ilmu? Karena i'tiqad yang taklid maksudnya karena sebagian dari i'tiqad itu ada yang taklid, di mana taklid itu la ya'rifu an dalil, tidak tahu dalilnya. Sehingga kalau tidak tahu dalilnya bagaimana bisa disebut dengan ilmu? Judulnya aja tidak tahu kok ilmu. Gitulah. Jadi gampangnya begitu. Itulah mengkomparasikan dua syarih ini, di mana satunya mengedepankan bahwasanya walaisa dzalika bi ilmin, tidak disebut ilmu. Kenapa? Karena li adamil mahdud, karena mahdudnya atau yang mau ditakrifkan dengan ilmu itu dia tidak sesuai, sehingga dianggap tidak ada. Kenapa tidak sesuai? Had dari ilmu, satu, mengetahui sesuatu, dua, sesuai dengan fakta. Sementara keyakinan itu hanya satu adanya, yaitu sesuai fakta. Dia tidak tahu buktinya, atau ada unsur ketidaktahuan, sehingga bukan ilmu. Ketika ada sesuatu yang tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada. Ketika mahdudnya tidak ada, maka hadnya tidak ada. Itu adalah asas inikas di dalam bab had. Inikas adalah talazumu fin nafyi. Talazumu fin nafyi. Idza in adama al had, idza in adamal mahdud, in adama al had. Apabila mahdudnya tidak ada, maka hadnya tidak ada. Sekumpulan teori, sekumpulan ibarah, apabila tidak sesuai dengan definisi, maka ini dianggap tidak ada. Sehingga definisi itu tidak cocok ditaruhkan di sini. Jadi kira-kira seperti itu ya. Memang usul fikih itu, kitab-kitab klasik itu bahasanya seperti itu. Simple tapi rumit. Kenapa? Karena kalau Anda coba baca pengantarnya, pasti rata-rata kitab-kitab itu ditulis atas permintaan gitu. Tolaba ba'du asdiqai, kayak seperti matan Ibnu Abi Syuja itu pasti diminta oleh kawan-kawannya. Sama dengan ini juga, diminta oleh kawan-kawannya. Yang meminta kawan-kawannya Imam As-Sayrazi, di mana tingkat kecerdasannya tidak terlalu jauh, tidak terpaut, masih level di bawahnya sedikit lah. Maka Imam Sayrazi menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka, yang ijaz. Kenapa? Karena dalam balaghah itu az-zakiyyu bil ijaz, kalau orang-orang cerdas cukup dengan bahasa yang simpel. Sementara kita tidak cukup begitu ya. Saya yang menjelaskan aja tidak paham ini. Apalagi kalian yang mendengarkan ya. Tapi semoga ada manfaatnya. Setidaknya saya menggugurkan janji saya untuk mengaji Al-Lumah, walaupun hanya seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi gampangnya begini. Kalau sebuah ungkapan atau batasan-batasan itu, kalau takrif itu adalah batasan-batasan, apabila batasan-batasan itu sesuai dengan yang dibatasi, maka berarti takrifnya berlaku. Kalau tidak, maka tidak. Itu namanya inikas atau itirad. Ilmu batasannya dua. Yang pertama ma'rifatun, yang kedua sesuai dengan fakta atau alama huwa bihi. Kalau salah satu dari dua ini hilang, maka tidak disebut ilmu. Salah satu contoh yang tidak sesuai, yang ada yang hilang adalah keyakinan. Maksudnya adalah keyakinan orang yang taklid. Dia memang sesuai dengan fakta, satu batasan terpenuhi, tapi dia tidak tahu. Berarti makrifahnya hilang. Berarti maka tidak disebut dengan ilmu. Itulah mengapa takrifnya Mu'tazilah ditolak oleh Imam Sayrazi. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau Syekh Al-Fadani menjelaskan bahwasanya seandainya di sini disebut walaisa dzalika bi ilmin ay andalil, mempertegas bahwasanya persinggungan utama antara ilmu dan i'tiqadnya muqallid, ingat ya, kalau bukan muqallid berarti masuk. Kenapa? Karena dia tahu dalilnya. Ini i'tiqadnya muqallid yang tidak tahu dalilnya. Persinggungannya adalah satunya tahu, satunya tidak tahu. Sehingga kalau tidak tahu tidak bisa disebut ilmu, walaupun dia sudah yakin, walaupun dia sudah tenang dengan keyakinannya. Kalau dia tidak tahu dalilnya tidak bisa disebut ilmu. Itulah kira-kira perbedaannya. Sampai-sampai Syekh Az-Sayraji ini mengatakan bahwasanya seandainya di situ bi ilmin itu diberi qayyid, maka akan hilang. Lalu atas dasar apa kesesuaian keyakinan dengan fakta kalau tidak ada atas dasar dalil? Apa kata dia? Fa innaha ay muwafaqatul i'tiqadi bil mu'taqad, kesesuaian sebuah keyakinan dengan yang diyakini. Kalau bagi muqallid itu min wajhil ittifaqiyah atau min wajhil ittifaqi, hanya kebetulan cocok. La min wajhi ma'rifatid dalil, bukan dari aspek dia tahu buktinya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.